hati dengan segala penuh kerendahan hati ya Bapa. Kami datang Tuhan Yesus ingin membalas kebaikan Tuhan Yesus. Karena Engkau Tuhan Yesus Bapa, kami boleh ada hari ini, kami boleh hidup di dalam dunia ini. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Kau berikan kami kekuatan, kesehatan, perlindungan, penyertaan-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan, kami mau terus Tuhan jadi diri kami menjadi berkat Tuhan. Allah berkat tangan-Mu dalam hidup kami Tuhan, supaya lewat hidup kami nama Tuhan dimuliakan Tuhan. Hidup kudus dan berkenan pada-Mu. Dan untuk itu kami juga mau berpegang pada firman-Mu, karena firman-Mu adalah jalan keselamatan buat kami, jalan hidup buat kami, dan kami akan memperoleh kemenangan, kekuatan Tuhan daripada menurut firman-Mu. Kami mau nyanyikan sebelum kami ya Tuhan Yesus masuk dalam firman-Mu di dalam hati. Kami mau mempersembahkan pujian sekali lagi Tuhan buat Engkau Tuhan Yesus, bersama dengan anak-anakku yang ada di rumah, dalam Tuhan keluarga yang penuh dengan sukacita Kau berikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan Tuhan firman-Mu penuh bagi hatiku Yesus, haleluya, terang bagi jalan, haleluya Tuhan Yesus. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin, benar Tuhan Yesus. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Kami percaya Kau bersama kami di sisiku, dan takkan ku takut asalkan di dekatku, beserta-Mu selamanya, beserta-Mu selamanya. Oh, firman-Mu Tuhan, firman-Mu kita bagi kakiku, amin, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang, waktu ku bimbang dan hilang, Kaulah Tuhan Yesus hidup kami, di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, beserta-Ku selamanya. Oh, firman-Mu kita bagi kakiku, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalan hidupku ya Tuhan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengucap syukur buat pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun pagi dengan keadaan yang sehat, ini semua karena anugerah-Mu Bapa. Ampun
Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Kami mau hidup menurut pimpinan Roh-Mu dan firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam hidup kami, agar kami boleh lakukan dan hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan disertai dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih segala kuasa kegelapan yang coba mengganggu hati dan pikiran kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita mengikuti Mesbah Doa Pagi. Bagi saudara yang setia mengikuti Mesbah Doa Pagi ini, biarlah saudara dan saya kita boleh bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, ya. Kita akan semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal kebenaran, dan kebenaran itu yang boleh menuntun hidup saudara dan saya, ya, agar hidup kita boleh melakukan saudara apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita sehari-hari. Baik saudara, kita akan membuka di dalam kitab Wahyu pasal yang saudara kedua. Wahyu pasal yang kedua, kita akan membaca di sini. Wahyu pasal yang kedua, ya, saudara, di ayat yang keempat, ya. Ini kepada jemaat di Pergamus, ya. Saudara, saya akan bacakan di sini. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau di antaramu. Ada beberapa orang yang menganut ajaran Biliam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ya, saudara, jemaat di Pergamus adalah jemaat yang berkompromi, ya, saudara, berkompromi dengan dosa. Oleh karena di sini dikatakan bahwa saudara, mereka menganut ajaran Biliam, ya. Dikatakan firman Tuhan, mereka menganut ajaran Biliam. Jemaat di Pergamus adalah jemaat yang terlibat dalam kompromi, ya. Jemaat di Pergamus adalah gambaran dari gereja atau orang percaya yang mulai hanyut di dalam kehidupan saudara duniawi, ya. Ajaran Biliam adalah suatu ajakan untuk berkompromi dengan tuntutan-tuntutan duniawi, ya, untuk menjadi serupa dengan dunia ini, sehingga saudara orang percaya, saudara tidak lagi berbeda dengan dunia ini, ya. Kehidupan mereka, saudara, menjadi sama dengan dunia ini, ya. Saudara, inilah yang saudara dikatakan firman Tuhan. Biliam, kita tahu dia adalah seorang nabi palsu yang disuruh oleh Raja Balak, saudara, itu adalah Raja Moab, untuk mengutuk bangsa Israel. Namun Tuhan mengubahkan kata-kata kutuk itu menjadi berkat bagi bangsa Israel, ya. Kita tahu bahwa nabi palsu Biliam dikenal sebagai hamba upahan, ya, seorang yang saudara menyenangi upah, ya, menyenangi harta, sehingga saudara beberapa kali Raja Balak, ya, menyuruh Biliam untuk mengutuk, namun Tuhan selalu mengubahkan kata-kata di mulutnya dengan kata-kata berkat, ya. Sampai saudara satu kali kita lihat bagaimana saudara nabi palsu yang bebal itu, ya, saudara, ditegur oleh Tuhan pada saat dalam perjalanannya menuju Raja Balak, saudara, dengan keledai yang dungu untuk menegur nabi palsu itu. Namun nabi palsu itu, saudara, dibutakan oleh karena harta, ya, saudara, yang memang disodorkan oleh Raja Balak, saudara, ya. Nah, kita bisa perhatikan bagaimana pada akhirnya saudara pada akhirnya Biliam, saudara, dia menggunakan siasat, ya, karena beberapa kali
saudara, kata-kata kutuk diubah oleh Tuhan dengan kata-kata berkat, sehingga Bileam justru memberkati bangsa Israel. Ya, namun kita bisa perhatikan bagaimana nasihat daripada Bileam kepada Raja Balak untuk menggunakan tipu muslihat, yaitu pada saat bangsa Israel berada di Sitim, saudara, dengan menggunakan perempuan-perempuan Moab untuk menggoda bangsa Israel, ya saudara, dan mereka tergoda pada akhirnya dan mereka melakukan perzinahan. Dan setelah itu, saudara, apa yang dilakukan? Perempuan-perempuan Moab itu mengajak, saudara, laki-laki dari bangsa Israel untuk makan persembahan berhala, dan kemudian akhirnya mereka mengadakan penyembahan berhala. Nah, saudara, kita bisa perhatikan pada akhirnya Tuhan, saudara, menghukum bangsa Israel karena mereka sudah tersesat, ya. Mereka sudah berkompromi dengan dosa. Padahal Tuhan sudah mengajarkan bagaimana bangsa Israel harus hidup terpisah dari bangsa-bangsa, khususnya di tanah Kanaan yang menyembah berhala, saudara, ya. Sehingga bangsa itu berbalik daripada Tuhan dan mereka, saudara, akhirnya jatuh dalam dosa penyembahan berhala dan perzinahan, sehingga mereka dihukum oleh Tuhan, ya. Ini adalah, saudara, cerita atau riwayat, ya, bagaimana bangsa Israel, saudara, menerima hukuman daripada Tuhan. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa jemaat di Pergamus juga melakukan hal yang sama, bahwa mereka berkompromi dengan dosa. Kompromi berarti menurunkan nilai kebenaran, saudara, ya, dan demi diterima oleh orang lain, atau menghindari permusuhan atau takut dikucilkan, menurunkan kebenaran, ya. Saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Banyak orang-orang berdosa, lebih banyak daripada orang benar. Ya, Tuhan mengajarkan kepada kita anak-anak Tuhan tidak boleh mengikuti cara hidup mereka seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia, dengan, saudara, perbuatan-perbuatan yang berdosa, yang tidak takut akan Tuhan, ya. Saudara, firman Tuhan mengatakan mengapa kita tidak boleh berkompromi dengan dosa atau mendua hati dengan dunia ini. Yang pertama adalah bila kita bersahabat dengan dunia ini, kita menjadi musuhnya Allah, ya. Kita menjadi musuhnya Allah. Di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah, ya. Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Dia tidak mau diduakan, saudara. Apalagi, saudara, kita menyembah berhala. Apalagi, saudara, berhala zaman modern adalah mamon, ya. Kita cinta akan uang, sehingga oleh memburu uanglah manusia melupakan Tuhan. Hatinya tidak lagi terikat oleh uang. Mereka dibutakan oleh cinta akan uang, saudara. Dan firman Tuhan katakan akar dari segala kejahatan itu adalah cinta uang. Dosa perzinahan, saudara, praktek-praktek prostitusi online, ya, itu karena cinta akan uang. Segala kejahatan, penipuan yang marak, saudara, pada zaman akhir ini karena mereka cinta dan haus akan uang, menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang, saudara, ya. Korupsi dan segala macam penyembahan berhala, saudara, ya. Oleh karena mereka ke dukun, ke paranormal, khususnya pada, saudara, masa-masa krisis ekonomi dan pandemi ini. Selama 2 tahun ini ada anak-anak Tuhan yang jatuh dalam dosa ini, saudara. Karena apa? Usahanya sepi. Mereka ingin diberkati. Mereka sudah tak percaya Tuhan lagi. Atau mereka yang melihat saingannya di sebelahnya yang berdagang, yang menggunakan, saudara, opo-opo, ya, menggunakan jimat, segala sesajen untuk usaha diberkati. Dan mereka lihat, wah, usaha saya ditutup jalannya. Sehingga mereka, saudara, berkompromi dengan dosa. Ya, ada teman-teman yang mengajak mereka, pertamanya untuk mengajak saja, saudara, ya,
ke paranormal atau dukun, saudara ya. Kemudian pada saatnya mereka terus melakukannya sampai akhirnya mereka terlibat dalam okultisme, dalam kejahatan, dalam penyembahan berhala, saudara, dalam kuasa-kuasa kegelapan. Dan pada akhirnya mereka pun jatuh dalam dosa perzinahan dan percabulan ya. Saudara, kita bisa perhatikan, saudara, kenapa Tuhan melarang kita untuk kita tidak boleh berkompromi dengan dosa, yang mendua hati dengan dunia ini. Karena bila kita bersahabat dengan dunia ini, kita akan menjadi musuh Allah. Firman Tuhan katakan, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yang kedua adalah, bila kita bersahabat dengan dunia ini, kita akan binasa ya. Apakah yang ada di dunia? Firman Tuhan katakan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu bukan berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia ini. Saudara, apakah itu keinginan daging? Apakah itu keinginan daging? Firman Tuhan katakan keinginan daging atau perbuatan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Barang siapa yang melakukan hal demikian, ia tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Dengan tegas firman Tuhan mengatakan, setiap orang yang melakukan dosa-dosa seperti itu tidak akan masuk di dalam kerajaan Allah, saudara ya. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan agar jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, atau berkompromi dengan orang-orang yang berdosa di dunia ini, agar kita tidak binasa bersama dengan dunia ini. Saudara, bagaimana hidup kita tidak lagi berkompromi dengan dosa? Yang pertama, firman Tuhan katakan bertobatlah ya. Bertobat dalam Wahyu 2 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Firman Tuhan katakan bertobatlah, saudara, bertobatlah. Kalau kita masih melakukan dosa seperti itu, kalau kita masih bersahabat dengan dunia, kalau kita masih berkompromi dengan dosa, bersama-sama ikut dengan orang-orang berdosa dengan dunia ini, karena kita tidak enak, saudara, karena kita takut ditinggalkan oleh teman-teman kita, karena kita takut dikucilkan, saudara. Ya, saudara, lebih baik kita hidup kita berkenan di hadapan Tuhan daripada kita berkenan di hadapan manusia. Ini yang firman Tuhan katakan kepada saudara dan saya. Firman Tuhan katakan bertobatlah ya, supaya apa? Supaya kita berbalik kepada Tuhan ya. Karena upah dosa adalah kematian. Saudara, dosa selalu menawarkan pada mulanya, saudara, sesuatu yang indah. Namun pada saat kita terjerat dan terpikat, maka kita akan binasa ya, hidup kita akan hancur, saudara ya. Saudara, iblis hanya menawarkan kesenangan, kesukaan yang sesaat, namun penderitaan yang panjang yang akan dialami oleh setiap orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, oleh orang-orang yang masih berkompromi dengan dosa. Saudara, yang kedua adalah bagaimana hidup kita tidak lagi berkompromi dengan dosa. Yang kedua adalah tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan yang murni ya. Saudara, di mana masa akhir zaman ini, firman Tuhan katakan akan banyak penyesat atau ajaran-ajaran palsu, nabi-nabi palsu, saudara. Ya, untuk membedakannya, firman Tuhan katakan, Yesus katakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara, nabi palsu dikatakan bagaikan awan yang kering yang tidak menurunkan hujan. Mereka menjanjikan hal-hal yang indah, namun saudara, hal itu tidak akan pernah terjadi. Oleh karena apa? Saudara, memang keindahan itu pada awalnya, namun pada akhirnya saudara akan binasa. Ajaran kebenaran firman yang murni selalu berfokus pada hal-hal yang rohani, bukan yang jasmani. Kita bisa memperhatikan bagaimana saudara, guru-guru palsu termasuk di dalam gereja, saudara, pada akhir zaman ini.
kalau selalu mengajarkan mengenai perkara-perkara yang jasmani, hidup yang selalu diberkati secara jasmani, memang itu disukai oleh orang banyak. Namun kalau tidak terjadi perubahan hidup, saudara, itu menyesatkan. Gereja Tuhan harus mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang murni, yang mengarah pada hal-hal yang rohani, yang kekal, yang mengarah pada perubahan hidup, saudara. Karena pada saat hidup kita diubahkan oleh Tuhan, pada saat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, pada saat kita hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan, maka firman Tuhan katakan Dia akan membuka jalan bagimu yang tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Maka firman Tuhan katakan Dia akan menyertai kita, saudara, di dalam setiap pergumulan saudara dan saya. Itulah janji daripada Tuhan dan pasti kita alami, dan itu pun kami alami, saudara ya. Saudara, memang pada saat kita dibentuk oleh Tuhan, saudara, kita harus tetap tahan dalam penderitaan. Kita tetap berpegang teguh pada iman, percaya pada Tuhan Yesus. Kita harus tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat kita tidak berkompromi dengan dosa, saudara, mungkin kita dikucilkan, kita mulai dijauhkan, kita mulai dimusuhi, karena kita tidak menjadi sama dengan orang-orang dunia ini, baik di kantor, baik di sekolah, di lingkungan kita, saudara. Karena kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang memang menyakiti hati Tuhan. Bukan karena kita, saudara, sok suci ataupun kita merasa diri kita, saudara, benar, namun kita tidak mau mengecewakan hati Tuhan. Saudara, ini yang firman Tuhan ajarkan. Firman Tuhan itu bagaikan pelita bagi hidup saudara dan saya, akan menuntun saudara dan saya di dalam seluruh kebenarannya. Saudara, jadikan firman itu menjadi pegangan dalam hidup kita. Bertekunlah dalam firman dan doa. Teruslah bergaul intim dengan Tuhan, supaya kita tidak dicemarkan oleh dunia ini. Saudara, dalam perjanjian lama ada seorang yang bernama Nuh. Saudara, dikatakan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Saudara, dia hidup saleh, dia hidup takut akan Tuhan. Dia tidak menjadi sama dengan orang-orang di sekitarnya yang hidupnya fasik dan berdosa, yang tidak takut akan Tuhan, yang jauh daripada Tuhan. Itulah sebabnya Allah menyelamatkan Nuh dan seluruh keluarganya daripada air bah, saudara. Ya, demikian juga kita, saudara, apabila hidup kita mau disertai Tuhan dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, mau diberkati oleh Tuhan, walaupun, saudara, ya, berkat itu bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang jasmani, namun Tuhan berikan kekuatan bagi saudara dan saya pada saat kita mengalami kelemahan. Tuhan berikan penghiburan pada saat kita mengalami penderitaan, saudara. Dan pada waktunya kita percaya Tuhan akan membuka jalan bagi setiap pergumulan saudara. Entah masalah ekonomi, entah keluarga. Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat daripadanya untuk saudara dan saya yang mengalami kuasa Tuhan dan jalan keluar dan kemenangan. Saudara, inilah firman Tuhan katakan, saudara, upah bagi kita yang menang. Di dalam Wahyu pasal yang kedua pada jemaat di Pergamus dikatakan, saudara, sebab itu bertobatlah, ya, di ayat yang ke-6, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang di mulutku ini. Firman Tuhan, saudara, ya, bagaikan pedang yang bermata dua. Dikatakan bahwa firman Tuhan itu yang akan menghakimi kita, saudara, ya. Oleh karena itu, saudara dan saya, biarlah kita boleh hidup sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, barang siapa yang menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Mana itu adalah roti, saudara, yang turun dari surga pada zaman Musa. Nah, saudara, dikatakan bahwa Yesuslah roti hidup itu sendiri, saudara, ya. Dikatakan Tuhan Yesus bahwa akulah roti hidup yang sesungguhnya. Ya, saudara, mana yang tersembunyi berbicara tentang Kristus, yang dia adalah roti kehidupan. Dan dikatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan menerima hidup yang kekal. Mana yang tersembunyi berbicara adalah kehidupan yang kekal. Apabila saudara dan saya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bertobat, tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tidak berkompromi dengan dosa, maka Tuhan memberikan kepada kita mana yang tersembunyi itu, yaitu Kristus sendiri. Barang siapa yang percaya, dia akan menerima hidup yang kekal. Itulah kehidupan kekal. Ya, saudara, dikatakan aku akan mengaruniakan pada batu putih yang atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun
daripada dia yang menerimanya. Saudara, batu putih itu berbicara tentang satu undangan, saudara ya, untuk masuk dalam pesta perkawinan pada waktu itu. Saudara dan saya, ada jaminan bagi kita yang tidak berkompromi dengan dosa, yang mau hidup benar dan sungguh-sungguh, hidup berpegang pada firman Tuhan dan melakukannya. Saudara, ada jaminan saudara dan saya masuk di dalam kerajaan surga. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Kita akan tundukkan kepala. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang boleh mengokohkan, menguatkan kami, agar kami tidak serupa dengan dunia ini, tidak berkompromi dengan dosa. Biarlah hati yang takut akan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh bertobat dan meninggalkan hidup kami yang lama, dan tidak terbujuk oleh dunia ini ataupun oleh iblis yang ingin menggoda untuk kami kembali hidup lama kami, untuk hidup kembali hidup dalam dosa ya Tuhan, yang akan pada akhirnya membinasakan kami. Tapi biarlah kami tetap setia kepada Tuhan, bertekun di dalamnya, hidup dalam kebenaran-Mu. Dan firman-Mu katakan ada jaminan hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan terlebih juga Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kami di masa-masa sukar dan sulit ini. Tidak ada seorang pun yang dapat menutup pintu kalau Tuhan sudah membuka bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, lawat di dalam nama Yesus. Percaya Tuhan, oleh bilur-Mu Engkau menyembuhkan. Yang dalam kekurangan Tuhan buka tingkap langit, dan Tuhan yang membuka jalan, memberikan hikmat untuk kami boleh diberkati sepanjang hari ini, dicukupi makan dan minum dan pakai kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa buat Natal dan Tahun Baru. Kiranya Tuhan, pandemi ini tidak akan terulang kembali. Tuhan, gejolak pandemi ini tidak akan berulang kembali. Dan kami terus, Tuhan, bangsa kami terus membangun, kami terus beraktivitas sambil kami boleh menjaga kesehatan kami dengan protokol kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Yang studi Tuhan berkati Tuhan, apapun yang kami kerjakan dan kami buat Tuhan sepanjang hari ini, biarlah tangan Tuhan selalu menyertai, melindungi kami dari setiap bara bahaya apapun yang mengancam kami ya Tuhan, memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Saudara, angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga persekutuan Roh Kudus dan penghiburannya menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Saudara, bagi saudara yang diberkati melalui tayangan Mesbah Doa pagi ini, saudara bisa share dan bagikan kepada teman-teman, kepada saudara-saudara, agar Mesbah Doa pagi ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Amin.